Saya masih ingin melanjutkan percakapan seputar Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden yang sekarang sekaligus menjadi PJ Presiden. Ketika Presiden Prabowo untuk berbagai macam kepentingan dan urusan mewakili Indonesia, ia melakukan lawatan ke luar negeri. Dan rasanya kita melihat sosok Gibran adalah orang yang berintegritas tinggi. Setidaknya itulah kata yang tepat untuk mengekspresikan rasa bangga seorang Prabowo sekaligus sikap tenangnya karena harus meninggalkan Indonesia dan mempercayakan tugas berat ini pada seorang wapres. Saya ingin mengatakan bahwa dalam forum yang sangat terhormat dan sangat strategis di hadapan para kepala daerah dalam rapat koordinasi kepala-kepala daerah seluruh Indonesia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan kualitas sebagai seorang pemimpin yang mumpuni dan bertanggung jawab sekaligus berintegritas. Ia antara lain misalnya menyampaikan bagaimana sang wakil presiden adalah pemilik satu-satunya visi. Tidak ada visi wapres, tidak ada visi para menteri, apalagi tidak ada visi kepala-kepala daerah. Karena itu semua pihak harus mengamankan dan melakukan visi besar sang presiden menuju Indonesia Emas. Dalam konteks ini, pesan Gibran adalah satu, bahwa pemerintahan di masa Presiden Prabowo Subianto, semua pihak sebagai pemangku kepentingan terkait dengan tugas-tugas kenegaraan 5 tahun ke depan, semua dikerjakan dengan semangat soliditas dan solidaritas untuk kebaikan Indonesia. Teman-teman, bagaimana analisis filsafat membantu kita untuk menelaah lagi-lagi masih di seputar pidato sang wakil presiden dalam rakor kepala-kepala daerah. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan tanpa berpretensi menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kita kagum sekaligus memberi sikap respek atau hormat terhadap kualitas retorika seorang Gibran Rakabuming Raka. Ia tidak terlihat canggung, juga tidak terlihat grogi, padahal forum itu adalah forum terhormat dan sangat strategis di depan banyak orang yang telah malang melintang dan berpengalaman lebih banyak, lebih kaya dari sang wapres Gibran. Tetapi lagi-lagi kualitas Gibran diuji, dipertaruhkan, dan sekaligus teruji. Ia cepat menguasai panggung. Ia pun cepat menguasai materi yang ingin ia sampaikan. Dan lagi-lagi, ia adalah citra pemimpin yang memang kita harus katakan semua kita tidak salah pilih. Banyak orang meremehkan sosok Gibran. Banyak orang yang nyinyir terhadap sosok Gibran. Bahkan tendensi kalimat-kalimat argumentasi yang dibangun itu penuh dengan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Itulah pandangan nyinyir, itulah filsafat nyinyir. Tetapi teman-teman, ada satu bagian menarik yang ingin saya ajak teman-teman untuk mendiskusikan dalam kesempatan ini, yaitu ketika pidato Gibran ia mengungkapkan mungkin saja kalimat itu hanya bersikap atau bersifat candaan,
Tetapi bagi saya, itu adalah candaan yang serius, yang ingin memastikan bahwa kerja dalam satu tim atau teamwork yang solid dan penuh solidaritas itu adalah harapan dari Bapak Presiden Prabowo agar semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan itu solid, kompak, dan mengamankan visi Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dikatakan Wapres? Yang dikatakan Wapres adalah ketika ia memberi pesan di depan forum rakor kepala-kepala daerah bahwa ke depan nampaknya kita perlu kepala-kepala daerah melakukan retreat ke Akademi Militer Magelang. Dan waktunya kalau para menteri bersama Presiden dan Wapres 3 hari, mungkin kepala daerah harus ditambah menjadi 5 hari. Itu pesan politik yang saya kira teman-teman sangat dalam dan sangat tajam. Itu sekaligus memperlihatkan kegundahan sang Wapres yang pernah juga menjadi wali kota Solo, bahwa ada pekerjaan rumah yang sangat penting, strategis, sekaligus menentukan bagi target-target terukur dari pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan untuk dicapai dan diwujudkan. Karena itu, kekompakan dan kesatuan hati sebagai sebuah tim kerja untuk memastikan Indonesia emas itu bisa dicapai dengan kerja-kerja bersama untuk memastikan keadilan kesejahteraan itu dirasakan oleh seluruh wilayah di mana kepala-kepala daerah itu bekerja menurut wilayahnya masing-masing, itu dapat diwujudkan. Dan karena itu teman-teman, pesan sang Wapres bahwa retreat kepala daerah itu harusnya diwujudkan, itu sekaligus memberikan sinyal yang kuat sekali bahwa ada problem internal di antara para kepala-kepala daerah yang di satu sisi tidak memberikan dukungan yang konstruktif terhadap pemerintah pusat, tetapi juga di antara kepala-kepala daerah di satu wilayah provinsi itu juga penuh dengan kontestasi, rivalitas, bahkan tak jarang perpecahan-perpecahan di antara para kepala daerah. Tentu saja teman-teman, catatan-catatan itu kita tentu tahu, tetapi catatan-catatan itu sekaligus memberi pesan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi terkesan seorang kepala daerah bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh terkesan bahwa kepala daerah itu bekerja untuk kelompoknya atau untuk partainya. Dan karena itu, ketika pemerintahan yang baru terwujud di bawah Prabowo Gibran, harusnya kekuatan-kekuatan politik yang terrepresentasi dalam institusi politik seperti partai politik itu melakukan kerja-kerja dalam tim kerja yang semakin solid, karena semua pada akhirnya dibaktikan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks ini teman-teman, saya merasa bahwa kalimat yang dilontarkan oleh sang Wapres bahwa retret di Akademi Militer Magelang itu baiknya juga dilakukan oleh kepala daerah agar ada visi besar bersama untuk kebaikan bangsa dan negara kita bisa diwujudkan di antara kepala daerah. Itu sebetulnya juga sinyal bahwa ada di antara kepala-kepala daerah yang berangkat dari kekuatan partai-partai politik yang ternyata hanya ingin melihat bahwa kekuatan kelompok partainya saja yang besar. Saya menawarkan sebuah pandangan, jangan-jangan pandangan itu ditujukan kepada para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang lagi-lagi harus kita katakan, ketika presiden, wakil presiden terpilih, banyak-banyak mereka sebetulnya belum legowo dan move on. Jangan-jangan retret di Akademi Militer Magelang itu adalah sinyal agar ego sektoral, agar ego berdasarkan kewilayahan
agar ego berdasarkan kekuatan institusi politik seperti partai politik itu tidak mengganggu visi besar Presiden, visi pemerintahan ini untuk kebaikan Indonesia ke depan. Karena itu teman-teman, ajakan Sang Wapres agar ada retret di Akademi Militer Magelang bagi kepala daerah itu adalah sebuah sinyal penting bahwa ke depan namanya soliditas dan solidaritas di antara kepala-kepala daerah itu sangat menentukan tercapainya target yang lebih besar, yaitu Indonesia emas yang makin adil, makin sejahtera. Tanpa itu, teman-teman, kita tidak bisa membayangkan visi besar yang dilontarkan oleh Sang Presiden dapat diwujudkan bersama-sama. Karena itu, Mas Wapres, kami bangga bahwa lontaran-lontaran ide segar yang Anda sampaikan itu menarik sekaligus memperlihatkan bahwa Anda adalah seorang yang tepat dipilih. Anda bukan ban serep, Anda bukan pemain cadangan, tapi Anda adalah pemain yang sebenarnya yang turut serta membantu Sang Presiden untuk mengkonkretkan apa langkah-langkah yang konkret untuk memastikan bahwa solidaritas di antara semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan di masa 5 tahun ke depan Kabinet Prabowo Gibran itu mencapai tujuan-tujuan yang terukur demi Indonesia yang semakin baik.